Pembangunan di Indonesia menjadi fokus pemerintah untuk mempercepat perkembangan berbagai sektor kehidupan manusia. Transportasi menjadi sektor yang paling utama, akan tetapi emisi karbon yang dihasilkan menyebabkan masalah. Pemanasan global memperparah keadaan, merusak lingkungan, dan bumi tercinta. Sebagai generasi muda, kami ingin ikut andil menyuarakan solusi dari masalah yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Dewan Juri serta rekan-rekan seperjuangan yang kami banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, dalam lomba esai ilmiah Co-Creation Universitas Palangkaraya, kami dengan bangga mempresentasikan karya esai kami yang berjudul Biospec, Biogas Vehicle Charging, Smart Future Charging Station dengan penerapan renewable energy sebagai perwujudan Indonesia bebas karbon. Perkenalkan, kami dari tim Universitas Sriwijaya yang diketuai oleh Kemas Langga Awiono dengan anggota Kamila Handamaisa dan Muhammad Sandi Kurniawan. Dewan Juri yang terhormat, sektor transportasi saat ini telah menjadi ketergantungan bersama dikarenakan pembangunan sektor transportasi mempercepat perkembangan pada berbagai bidang kehidupan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 2020 tercatat sebanyak 136,32 juta unit. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor saat ini telah mencapai setengah populasi penduduk, yakni 273,5 juta jiwa. Akan tetapi, jumlah tersebut tidak selaras dengan penggunaan energi yang bersih. Hal ini dikarenakan energi yang digunakan masih didominasi oleh bahan bakar fosil dan menyumbang 21% emisi gas. Permasalahan polemik emisi pada sektor transportasi saat ini tengah ditekan dengan menggunakan transportasi elektrik di Indonesia dikarenakan emisi yang dihasilkan oleh kendaraan jenis ini lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Pemerintah Indonesia menargetkan produksi kendaraan listrik pada tahun 2030 mencapai 600.000 unit untuk roda 4 dan 2,45 juta unit untuk kendaraan roda 2 yang diharapkan mampu menurunkan kadar emisi karbon yang ada. Kebutuhan kendaraan listrik di Indonesia ke depan juga harus didukung dengan charging station sebagai tempat pengisian daya baterai. Akan tetapi, energi listrik yang ada pada charging station masih menggunakan PLTU sebagai sumber energi utama dan menyumbang emisi gas CO2 sebanyak 73,08 juta ton dan fly ash sebanyak 8,31 juta ton yang dapat mempercepat flow rate pemanasan global yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Nah, di sisi lain, Indonesia saat ini memiliki jumlah charging station sebanyak 166 dan angka ini terus meningkat setiap tahunnya. Tentunya, proyeksi pembangunan tersebut perlu dioptimalkan dengan penerapan renewable energy. Pembangkit listrik tenaga biogas menjadi pilihan dalam produksi renewable energy. Hingga saat ini, sumber biomasa kotoran sapi tetap menjadi pionir utama dalam pemenuhan pembangkit listrik tenaga biogas. Kurang teroptimalkannya pemanfaatan kotoran sapi yang mencapai 25 kg per ekor menjadi peluang dalam pengembangan biogas ini menjadi energi listrik. Akan tetapi, pembangkit listrik jenis ini masih dilakukan secara konvensional. Adanya transformasi menuju era Society 5.0 saat ini menjadi peluang dalam pengembangan teknologi, salah satunya Internet of Things. Nah, teknologi IoT dapat dikembangkan untuk monitoring dan produksi biogas serta peningkatan pelayanan charging station saat ini di Indonesia. Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan, kami menawarkan sebuah solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini, yaitu sistem Biospec, Biogas Vehicle Charging, Smart Future Charging Station dengan penerapan renewable energy sebagai perwujudan Indonesia bebas karbon. Dewan Juri yang terhormat, Biospec menjadi solusi atas permasalahan yang diangkat. Berikut merupakan rancangan Biospec yang kami rancang, di mana Biospec ini menggunakan konsep Smart Future Charging Station, di mana pada proses produksi biogas, proses layanan charging station, dan proses monitoring dengan terintegrasi dengan teknologi Internet of Things. Selanjutnya, Biospec juga menggunakan konsep renewable dan waste to energy, di mana menggunakan limbah biomasa kotoran sapi sebagai sumber energi terbarukan untuk menghasilkan energi biogas. Proses produksi diawali dari kotoran sapi akan tertahan pada katup sebelum masuk pada biodigester, di mana akan dideteksi beratnya dengan menggunakan load cell. Selanjutnya, water level controller akan mengontrol air yang masuk kepada biodigester. Selanjutnya, kotoran sapi dan air akan masuk ke dalam biodigester. Di dalam biodigester akan dilakukan proses pengadukan untuk mempercepat proses fermentasi. Proses pengadukan akan terintegrasi dengan teknologi IoT, di mana akan terhubung dengan microcontroller ATM Mega 28 dan modul Wi-Fi ESP2866. Selanjutnya,
Pengadukan juga dapat dimonitoring dengan menggunakan smartphone, di mana akan dilakukan pengadukan menggunakan medium power, high power, dan juga low power. Selain itu, di dalam biodigester akan dilakukan monitoring pH, monitoring temperatur untuk menghasilkan biogas dengan maksimal. Selanjutnya, biogas yang dihasilkan akan dipisahkan pengotornya, yakni CO2, di dalam gas scrubbing. Selanjutnya, metana murni yang telah dipisahkan akan digunakan sebagai bahan bakar murni untuk generator. Selanjutnya, untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan akan disimpan di dalam baterai untuk ditransformasikan kepada charging station. Kami menggunakan bahan baku kotoran sapi, yakni sebanyak 100 ekor sapi, di mana setiap satu ekor sapi akan menghasilkan 25 kg kotoran per harinya menurut Santoso et al. 2019. Sehingga jumlah bahan baku yang digunakan yakni sebanyak 2.500 kg bahan baku per harinya. Persentase kandungan bahan kering dari kotoran sapi sebanyak 20%, sehingga total kandungan bahan kering yakni sebanyak 500 kg KBK. Potensi biogas yang dihasilkan menurut Santoso et al. 2019 yakni sebanyak 0,023 sampai 0,04 meter kubik per kilogram KBK-nya, sehingga potensi biogas yang dihasilkan yakni sebanyak 20 meter kubik per harinya. Metana murni yang dihasilkan yakni sebanyak 50 sampai 70%, sehingga potensi metana maksimum akan didapatkan sebanyak 14 meter kubik per harinya. Setiap 1 meter kubik metana akan menghasilkan energi listrik sebesar 4,7 kWh. Sehingga total energi listrik yang dihasilkan sebanyak 65,8 kWh. Satu unit kendaraan listrik membutuhkan 0,2 kWh untuk menempuh jarak perjalanan sepanjang 1 km. Sehingga dengan menggunakan bahan baku yakni sebanyak 2.500 kg kotoran sapi akan menempuh perjalanan sepanjang 329 km. Energi listrik yang dihasilkan akan meningkat seiring dengan meningkatnya input bahan baku kotoran sapi yang digunakan. Dewan juri yang terhormat, pelayanan yang diberikan biospek bukan hanya dari segi penggunaan energi bersihnya, namun biospek juga dioptimalisasikan dengan pengembangan mobile application biospek. Aplikasi biospek terbagi menjadi dua layanan, yaitu untuk sistem dan untuk pengguna. Layanan pada sistem berfungsi untuk memantau pengelolaan sistem kontrol dan monitoring biogas, ketersediaan energi listrik pada charging station, dan perawatan kondisi sistem pengelolaan biogas secara real-time. Sedangkan layanan aplikasi biospek bagi masyarakat umum diilustrasikan dan memiliki 4 fitur utama, yaitu fitur pertama yaitu charging station, di mana fitur ini berfungsi untuk menunjukkan charging station terdekat dari posisi pengguna yang terhubung melalui GPS smartphone. Fitur yang kedua yaitu electric vehicle, berfungsi untuk menghitung jumlah bahan bakar listrik yang dibutuhkan sesuai jarak perjalanan, analisis dan akumulasi emisi gas yang dihasilkan oleh kendaraan. Kemudian fitur emission yang berfungsi untuk sebagai media carbon tracking dengan konsep carbon footprint, yaitu menghitung jumlah biaya yang harus dikeluarkan pengguna sesuai jumlah emisi gas yang dihasilkan dari kendaraan sebagai bentuk kontribusi dan dukungan memperbaiki lingkungan. Dan fitur note berfungsi untuk catatan riwayat penggunaan biospek. Dalam menggunakan biospek, pengguna harus login menggunakan email terlebih dahulu. Setelah itu, sistem akan mengirimkan email konfirmasi kepada pengguna. Setelah registrasi selesai, biospek sudah bisa digunakan. Untuk alur penggunaannya sendiri, yaitu dengan menginisiasi perintah, lalu dengan fitur charging station akan mencari charging station terdekat. Kemudian dengan fitur electric vehicle akan menghitung jumlah bahan bakar yang diperlukan, lalu sistem akan menganalisis akumulasi bahan bakar dan emisi gas. Kemudian fitur emission akan menghitung jumlah biaya yang dikeluarkan sesuai emisi gas. Kemudian jika transaksi telah selesai, riwayat penggunaan biospek akan terlampir pada note. Perlu adanya kolaborasi dengan beberapa pihak terkait untuk mendukung inovasi ini. Untuk itu, kami menyusun strategi dengan pihak-pihak terkait implementasi biospek, antara lain BUMN, Kemenperin, KSDM, industri peternakan, akademisi, swasta atau pengusaha, masyarakat, dan media. Kami juga berencana untuk menyusun strategi keberlanjutan implementasi biospek dengan berupa observasi kawasan bangunan dan meliput pendapat para pakar, merumuskan redesign biospek. Kemudian jika tidak berhasil, akan dilanjutkan kajian lanjutan oleh akademisi. Lalu kami akan melakukan konsolidasi dengan pihak terkait, lalu menunggu keputusannya. Setelah itu pembangunan biospek, lalu setelahnya uji coba biospek serta penyempurnaan. Dan yang terakhir akan dilakukan pengembangan serta penyebaran biospek. Dengan berbagai keunggulan ditawarkan oleh biospek, berupa penggunaan energi biogas, sistem IoT, sistem penakaran otomatis yang diatur oleh sensor, serta perencanaan implementasi yang jelas, harapannya biospek akan mempermudah pengguna dalam mencari posisi charging station terdekat, serta dapat memprediksi waktu yang akan diperlukan untuk mengisi bahan bakar sesuai jarak yang akan ditempuh. Tentunya perlu ada perkembangan dan maintenance pada aplikasi. Untuk mendukung hal itu, kami merencanakan untuk berkolaborasi dengan pihak terkait demi terwujudnya gagasan ini. Biospek menjadi solusi dari permasalahan tersebut karena biospek, smart teknologi, smart energi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.